warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, kita melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah, masih pada bab doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini yang hari ini kita melanjutkan. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alidzu biyadzal jalali wal ikram. Rawahu Tirmidzi wa rawahu An-Nasa'i min riwayati Rabi'ah ibnu Amir as-Sahabi. Qala al-Hakim haditsun sahihul isnad. Rasulullah meminta kita apa? Alidzu. Alidzu itu artinya alihhu, artinya azimu wa aksiru, memperbanyak dan melazimkan membaca ya dzal jalali wal ikram. Alidzu bimana alihu, ilhah itu artinya merengek-rengek terus menerus. Jadi kalau kita berdoa, Rasulullah menganjurkan banyakin baca ya dzal jalali wal ikram. Ini kan salah satu asma husna ya. Ada dzul jalali wal ikram. Dalam riwayat lain, alidzu bidzil jalali wal ikram. Enggak pakai ya. Enggak pakai ya nida. Kalau ini pakai ya nida. Alihu biyadzal jalali wal ikram. Di riwayat lain, alidzu bidzil jalali wal ikram. Jadi ini Rasulullah menganjurkan memperbanyak ini. Ya dzal jalali wal ikram. Udah hafal belum? Apa? Dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali. Hafal ya semua ya. Ya dzal jalali wal ikram. Gimana Pak Maryanto? Ya. Mudah dihafal. Dan ini Rasulullah menyuruh kita untuk memperbanyak Asmaul Husna ini. Maka para ulama mencari hikmah. Kenapa sampai Rasulullah menganjurkan kita memperbanyak Asmaul Husna ini? Maka sebagian berpendapat bahwa ini adalah Asma' al-A'zam, Ismul A'zam, nama yang agung bagi Allah, Ismul A'zam ya.
Apa sih artinya ya dzal jalali wal ikram? Nah, kan gitu. Apa artinya? Al jalal itu artinya al azamah. Berarti kalau dzal jalal atau dzul jalal itu dzul azamah wal ikmal wal kamal wal jamal. Jadi ketika kita menyebut ya dzal jalal, wahai yang memiliki keagungan, yang memiliki kesempurnaan, yang memiliki keindahan, itu Allah semua itu. Nah, kemudian apa al-ikram? Al-ikram artinya al-jud, al-in'am. Al-jud itu orang yang banyak memberi. Orang dinamakan mulia karena dia banyak memberi. Orang kaya tapi pelit nggak mulia. Iya kan? Nggak jadi mulia meskipun dia kaya, tapi pelit, nggak akan dimuliakan orang. Orang mulia karena jud, al-jud. Makanya al-ikram itu sangat identik dengan kedermawanan. Al-in'am, orang yang memiliki nikmat-nikmat yang disebar, nikmat yang dibagi, al-in'am. Jadi ketika kita menyebut al-dzal atau dzul ikram, itu kita sedang memuji Allah, wahai Allah yang maha pemberi kenikmatan, wahai Allah yang mulia karena kedermawanan. Itu. Jadi Allah mulia itu karena banyak memberi. Ya, karena memberi, bukan jadi kemuliaan itu, termasuk manusia dapat kemuliaan itu karena banyak memberi, banyak membantu. Dia akan mulia pasti deh. Nah, maka para ulama mengatakan begini, kalau kamu memperbanyak ini, nggak usah minta, Allah udah tahu. Allah udah tahu hajatmu. Kamu mengulang-ulang ini sebanyak-banyaknya, Allah udah tahu hajatmu. Dan kalau sudah tahu hajatmu, Allah yang akan memberikan solusinya dari hajat-hajat itu. Ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram. Jadi kalau bisa minta apa saja, sertai dengan Asmaul Husna ini. Minta di anaknya biar lulus ujian, ya dzal jalali wal ikram. Minta biar apa? Ya dzal jalali wal ikram. Minta biar semua itu. Maka memperbanyak. Rasulullah sampai menyuruh kita itu, alizzu biyadzal jalali wal ikram. Perbanyaklah membaca ini, sering-seringlah membaca ini. Kalau kamu doa jangan sampai enggak baca ini. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Dalam itu ayat terakhir dari Ar-Rahman kan, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Dalam ayat itu Allah mengatakan bahwa ismu Allah, tabarakasmu rabbik. Ya.
nama Allah yang banyak berkahnya, gitu kan? Nama Tuhanmu yang banyak kebaikannya, yaitu Dzul Jalali wal Ikram. Jadi Allah sendiri yang mendeklar, ya, Allah sendiri yang berstatement bahwa nama Allah yang banyak kebaikannya adalah Dzul Jalali wal Ikram. Itu di surat Ar-Rahman kan? Iya. Ar-Rahman terakhir tuh. Iya. Tabarakasmu rabbika Dzul Jalali wal Ikram. Ikram. Kalau akram artinya yang paling mulia, itu akram. Ya. Jadi artinya Allah sendiri yang mendeklar, memberitahu kita bahwa nama Allah yang banyak kebaikannya, yang banyak berkahnya, ya, yaitu Dzul Jalali wal Ikram. Oleh karena itu Rasulullah mempertegas di sini, alidzu, perbanyaklah, sering-seringlah, selalulah, gitu kan? Baca ya Dzal Jalali wal Ikram. Za, ya. Kenapa dibaca za bukan zu? Nah, kan ini nanti Pak Johar yang bahas tuh. Ya kan. Tapi sekilas saya ini itu setelah ya nida, ya. Setelah ya nida maka dibaca fathah. Ya Dzal Jalal. Kalau tadi tabarakasmu rabbika Dzil Jalali. Kenapa Dzil Jalali? Karena dia sifatnya rabbika. Sifatnya rabbika Dzil Jalali. Rabbi kan tadi, Rabbi kan? Pakai kasroh. Maka dia sifatnya menjadi Dzi juga. Dzil Jalali wal Ikram. Jadi baca Dzul Jalal, Dzal Jalal, Dzil Jalal itu punya kedudukan dalam i'rabnya bahasa Arab itu. Nanti diperdalam sama Ustaz Johari. Ya. Jadi kalau kita pakai ya, pakai za berarti lagi menyebut, lagi memanggil. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ayo kita sebut bareng-bareng ya. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Wahai zat yang memiliki keagungan, kesempurnaan, keindahan, dan wahai zat yang memiliki kedermawanan, kenikmatan. Ini kita nyebut gitu aja Allah udah tahu apa mau kita. Gitu. Lu sebut, gue tahu mau. Gitu ya. Tahu. Pertama, mengokohkan kedudukan Allah dan posisi kita. Ya Dzal Jalal. Dengan Ya Dzal Jalal kita menempatkan siapa Allah, siapa kita. Allah Maha Agung. Allah yang memiliki keindahan, Allah yang memiliki kesempurnaan. Berarti kita banyak kekurangan, kita banyak ini kecil dan kita kecil dan yang lain. Itu.
Jadi dengan ya dzal jalal itu kita pengakuan, mengakui bahwa Allah segalanya dan kita tidak ada apa-apanya. Nah, begitu al-ikram, ya dzal ikram, itu pengakuan bahwa Allah yang sering memberikan kebaikan-kebaikan, nikmat-nikmat, kedermawanan. Maka tanpa kita menyebut hajat kita, udah tahu. Makanya alihu, kalau bahasa Arabnya alihu, al-ilha, ilhah. Itu hanya merengek-rengek sampai dapat. Kalau dalam bahasa Arabnya, pokoknya merengek-rengeklah ke Allah sampai kamu dapat. Merengek dengan menyebut ya dzal jalali wal ikram. Terus merengek-rengek sampai dapat. Itulah hebatnya, bedanya kita sama Allah ya. Kalau kita anak kita ngerengek terus kita malah marah kan? Nah, itulah kita. Ya. Kalau Allah tambah senang. Tambah senang. Allah itu suka dipuji. Allah itu suka diminta. Itulah. Makanya pantas kalau jadi Allah lah. Pokoknya kita pokoknya sudah. Ya gitu. Kalau kita marah betul itu kan. Ya ngapain lu ngerengek mulu lu. Kadang-kadang Pak Fikri pertanyaannya ini. Ya kita anak kita merengek kita marah gitu ya. Allah enggak. Allah malah tambah senang. Malah ada yang saking senangnya Allah dibiarin lama. Jadi kadang-kadang juga kita harus tahu situasi gitu. Saking senangnya Allah karena sering merengek kemudian meminta, dia dibiarin lama. Ada juga. Maka kita harus tahu ini. Pokoknya inilah perintah Rasulullah. Pokoknya kalau Rasulullah udah nyuruh begini, Rasulullah diberitahu Allah tentunya. Ya. Rasulullah tentunya diberitahu Allah, kalau kamu ingin ngerengek pakai ini. Udah itu. Allah pasti senang. Gitu kalau sudah. Kalau mau ngerengek pakai ini. Ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. Asmaul husna yang lain pakai al. Asmaul husna yang lainnya pakai al semua. Kalau ini pakai al enggak? Al jalal wal ikram gitu. Al jalal pakai, tapi kan pakai zu. Zu itu kan artinya memiliki. Zu itu artinya memiliki. Ya, Pak Dzul Adli. Namanya Dzul Adli, Masya Allah. Iya. Iya. Ya. Jadi kalau Rasulullah sudah menyuruh, ini berarti bagian dari wahyu. Dalam arti Allah yang memberitahu Rasulullah bahwa kalau ingin doa, banyak-banyak doa Asmaul Husna ini. Dan dalam Ar-Rahman Allah sendiri sudah mengatakan Tabarakasmu Rabbika Dzil Jalali wal Ikram. Di situ tegas sekali itu. Nama Allah itu banyak berkahnya. Nah, yang disebut di situ kok Dzul Jalali wal Ikram. Itu artinya nama Allah semuanya berkah. Ya kan? Tapi yang disebut di surat itu Dzul Jalali wal Ikram. Itu seakan-akan Allah memberitahu, ya kalau kamu lagi butuh ini, baca ini. Yang lain bagus semua. Nah itu. Tapi kalau kamu ingin lagi merengek,
Nggak marah Allah, nggak marah itu merengek gitu. Nggak marah. Pakai ya dzal jalali wal ikram. Masya Allah. Dari surat Ar-Rahman malah. Iya, di Ar-Rahman lagi sebutnya. Iya. Masya Allah. Nah, ini kemarin kita sudah singgung nih hadis yang ini terakhir nih ya, hadis terakhir hari ini. Dan itu keluhannya sama kita ini. Doanya Rasulullah banyak banget. Sampai nggak hafal saya. Hafal nggak dari kemarin tuh? Agak. Iya. Saya aja yang hafal. Hafal kalau lagi ini aja, hafal. Nah ternyata sahabat itu mewakili kita. Mewakili kita. Wan Abi Umamah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Umamah radhiyallahu anhu, qala da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan, Rasulullah berdoa bidu'ain kasir, dengan doa-doa yang banyak. Lam nahfadz minhu syai'an, saya enggak hafal satu pun. Iya loh. Jangan-jangan Pak Maryanto hafal itu. Doa-doa yang kita pelajari udah hafal belum? Hah? Nah kan sama kata sahabat ini. Rasulullah doanya banyak, sementara saya nggak hafal satu pun. Akhirnya dia memberanikan, qulna, maka kami bertanya, ya Rasulullah. Gitu kan. Ini pertamanya dia cerita, Rasulullah doanya banyak banget gitu kan. Ya beliau kan ya berdoa panjang kadang-kadang, kemudian kadang ngajarin gitu kan. Banyak banget doanya. Nggak satu pun saya hafal. Akhirnya memberanikan diri. Ini sahabat ini. Ya Rasulullah, da'auta, engkau telah banyak berdoa. Bidu'ain kasirin, dengan doa-doa yang banyak. Lam nahfad minhu syai'an, saya nggak hafal satu pun. Ya Allah. Lah iya. Saking banyaknya hanya nggak hafal. Itu ingat Pak Dirman dulu. Nambah satu. Belum dihafal, nambah satu. Dari kemarin itu. Nah ini juga hebatnya Imam Nawawi, naruh doa ini di belakang. Ya. Kalau di depan selesai semua. Akhirnya nggak mau yang lain. Gitu. Faqala, maka Rasulullah menjawab, ala adullukum, mau nggak saya kasih tahu? Saya kasih tahu ala ma yajma'u dzalika, yang bisa menghimpun itu semua. Ya, dzalika itu kembalinya kepada doa yang banyak tadi. Mau nggak saya kasih tahu doa yang bisa menghimpun doa yang banyak itu? Kullahu, semuanya. Kata Rasulullah, semuanya. Taqul, maka berdoalah begini, kata Rasulullah. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu, min khairi, dari kebaikan-kebaikan, masa'alaka minhu, yang nabiyuka, yang nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga meminta kebaikan itu kepada engkau. Jadi seluruh kebaikan yang diminta oleh Rasul kita minta. Kurang apa coba udah. Wa na'udzubika min syarri, dan aku berlindung kepadamu dari kejelekan, masta'adzaka minhu nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang nabimu juga berlindung kepadamu dari kejelekan itu. Wah, sempurna udah. Ya coba. Ya nggak usah pakai bahasa Arab, nggak apa-apa kan? Ya Allah, aku minta seluruh kebaikan yang diminta oleh Nabimu Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku juga berlindung dari seluruh keburukan yang Nabimu Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berlindung kepadamu dari keburukan itu. Selesai. Doa-doa yang kemarin kita pelajari selesai dengan ini. Nah, ini hebatnya Imam Nawawi. Naruh doa ini di akhir. Biar kita tahu bahwa doa-doanya Rasulullah itu banyak. Ternyata Rasulullah doa biar minta nggak pikun, minta nggak males, minta nggak jadi pengecut, minta biar tidak bakhil, minta ketakwaan hati, minta terus. Nah dari semua yang kita pelajari doa-doa itu tadi, kita tahu doanya Rasulullah luar biasa. Tapi kalau ini ditaruh di depan, udah males belajar yang apa aja. Pokoknya saya pakai ini aja. Padahal Rasulullah keluar rumah aja doanya biar nggak jatuh. Pernah nggak keluar rumah doa biar nggak jatuh? Coba Rasulullah minta. Pak Marianto yang masuk got. Beliau masuk got, ya kan? Motornya di atasnya. Pak Marianto di bawahnya. Lah itu ternyata Rasulullah kalau mau keluar rumah itu minta biar nggak jatuh, biar nggak tergelincir. Lah itu Rasulullah, ya. Allahumma inni a'udzubika min an azilla au uzalla, adilla au udalla, azlima au udlama, ajhala au yujhala alayya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tersesat dan menyesatkan. Aku berlindung kepadamu dari tergelincir, jatuh atau menggelincirkan orang. Aku berlindung masuk got tadi. Ya, aku berlindung kepadamu dari berbuat zalim dan menzalimi. Aku berlindung kepadamu dari berbuat jahil dan menjahili atau dijahili. Berbuat jahil atau dijahili. Rasulullah kalau mau keluar rumah begitu bacanya. Nah, sementara kita itu keluar rumah nyantai aja, akhirnya ketabrak kita. Iya, saya naik motor itu jatuh itu gara-gara rem kanan itu, rem depan itu kan. Ya Allah, tergelincir tadi kan. Makanya Rasulullah nggak pernah tergelincir di luar rumah. Semua, makanya kemarin kita sampaikan Rasulullah itu sangat tergantung sama Allah. Orang yang paling tergantung sama Allah adalah Rasulullah. Ya, semua diminta. Semua diminta. Menurut kita itu kan doa remeh ya. Tapi begitu jatuh ke got bukan remeh. Loh, kayaknya remeh itu. Ya Allah, semoga saya tidak jatuh. Masa gitu aja diminta gitu kan? Tapi begitu jatuh di got, ya juga perlu juga doa begini. Saya diceritain Pak Marianto, jatuh, loh udah 10, udah 70. Motornya motor yang gede itu loh. Moge. Lu tahu-taunya masuk got, kok bisa dia di bawah, motornya di atas itu.
Nah kalau sudah gitu kan berarti doa ini nggak remeh, iya kan? Nggak, doa ini nggak remeh. Ya Allah. Nah ini doa ini kalau sudah tahu sering-sering doa. Ya Allah. Kalau nggak tahu bahasa Arabnya, ya Allah seluruh kebaikan yang telah diminta oleh Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya minta ya Allah. Ya. Dan seluruh keburukan yang Rasulmu juga berlindung dari keburukan itu, aku juga minta perlindungan dari keburukan itu. Cukup itu. Hah? Wa antal musta'an. Engkau adalah orang yang menerima atau tempat meminta. Wa alaikal balagh, dan engkau yang menyampaikan. Wala haula wala quwwata illa billah. Masyaallah. Ini rawahu At-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Ayo kita baca bareng-bareng. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri masta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balagh wala haula wala quwwata illa billah. Amin ya Allah. Ya Allah, aku minta seluruh kebaikan yang telah diminta oleh Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berlindung kepadamu dari kejelekan itu. Engkau adalah tempat meminta, engkau yang menyampaikan, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izinmu. Amin ya rabbal alamin. Udah selesai doa-doa yang kita pelajari, selesai deh. Jadi kenapa wa'u wa na'u? Oh wa na'u. Wa na'u. Bukan wa'u. Na'u. Ya, kami. Oh iya ya. Iya. Iya, yang pertama as'aluka. Ya. Oh, kenapa ini enggak a'udzu ya? Ya, Wis, ini udah belajar bahasa Arab begini nih pertanyaannya. Iya. Di awal ini as'aluka ya. Harusnya kan a'udzubika ya. Iya. Ah, nanti Pak Johari yang jawab. Pak Johari. Silahkan menjawab. Iya ya. Mestinya ini as'aluka, berarti ini a'udzubika. Iya kan, bukan na'udzu ya. Mungkin penghormatan kami kan mungkin lebih halus. Ya tapi kenapa yang as'aluka kok enggak kami? Aku. Oh iya. Oh itu. Mulai jeli nih. Hati-hati ngajar di sini nih. Kata anak-anak. Nanti dicari. Kita cari nanti. Kenapa kalimatnya yang na'udzu pakai kami, sementara Allahumma inni bukan inna. Kalau inna nas'aluka, ya kan, na'udzubika itu kan seimbang ya, seimbang namanya. Nah ini kok inni as'aluka, kemudian tidak a'udzubika. Kita jawab di pelajaran bahasa Arab.
Ya, biar datang Haji Mehmet gitu. Ya, alhamdulillah kita banyak memperoleh ini kan, dan klimaknya ya doa ini. Ya, klimaknya. Ya kita, ada satu doa lagi, tinggal satu. Besok lah. Ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.